Indonesia sebagai negara kepulauan atau archipelago state terbesar di dunia, memiliki luas kurang lebih 7,8 juta kilometer persegi, dengan 2/3 wilayahnya adalah laut atau 5,8 juta kilometer persegi hingga zona ekonomi eksklusif Indonesia atau ZEE. Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pertahanan Negara, TNI Angkatan Laut yang merupakan bagian integral dari TNI berperan sebagai alat pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia, di mana dalam salah satu pasalnya menegaskan bahwa pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan. Memasuki usia ke-67 tahun, TNI Angkatan Laut terus berkembang dari masa ke masa, dengan visi terwujudnya TNI Angkatan Laut yang handal dan disegani dengan 5 misi, yaitu membina kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Laut yang berkelanjutan secara efektif dan efisien, menjamin tegaknya kedaulatan dan hukum keamanan wilayah laut, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, serta terlaksananya diplomasi Angkatan Laut dan pemberdayaan wilayah pertahanan laut, mewujudkan personil TNI Angkatan Laut yang bermoral dan profesional, mewujudkan kekuatan TNI Angkatan Laut menuju kekuatan pokok minimum atau Minimum Essential Force atau MIF, menjamin terlaksananya tugas-tugas bantuan kemanusiaan, mewujudkan organisasi TNI Angkatan Laut yang sehat dan berwibawa, mewujudkan keluarga besar TNI Angkatan Laut yang sehat dan sejahtera. Dalam pasang surutnya hingga saat ini, TNI Angkatan Laut telah banyak mengalami kemajuan dan terus berbenah, dengan senantiasa tampil dan hadir di berbagai medan penugasan. Pada tahun 1995 saat menyambut Tahun Emas Kemerdekaan Republik Indonesia, TNI Angkatan Laut menggelar program Arung Samudra. Ratusan kapal layar tiang tinggi dari berbagai negara mengikuti event ini yang mengambil start dari Bali dan finish di Jakarta. Selain itu, TNI Angkatan Laut juga sukses menampilkan parade kapal perang berbagai negara yang diikuti sekitar 10.000 prajurit Angkatan Laut dari berbagai negara untuk memeriahkan Tahun Emas Kemerdekaan Republik Indonesia. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia termasuk TNI yang saat itu masih disebut ABRI kian berat ketika bangsa Indonesia dihantam krisis moneter. Sejumlah kelompok dan elemen masyarakat menuntut adanya reformasi dan netralitas dalam tubuh TNI. Masa peralihan Orde Baru ke era reformasi merupakan suatu keadaan dengan kondisi dan tantangan cukup berat yang dihadapi ABRI. Pada saat itu dibutuhkan seorang figur tegas yang mampu memberikan warna dan arti tersendiri bagi TNI, serta mampu mempertahankan dan memperkukuh soliditas, kekompakan, dan jiwa korsa TNI. Sejalan dengan itu, dalam tubuh TNI mengalami reformasi birokrasi dan organisasi, serta netralitas, di mana TNI tidak lagi ikut politik praktis, dan di internal TNI sendiri dibenahi yang salah satunya pucuk pimpinan TNI dijabat secara bergantian hingga saat ini. Kemudian untuk tetap terjaminnya keamanan wilayah laut Indonesia dan tetap tegaknya NKRI, untuk memperkuat pengamanan wilayah laut perairan Indonesia dapat semakin diperkuat dengan kehadiran kapal-kapal dari Jerman Timur jenis PFK, Parsim, Frost, dan Condor. Tahun 2003, TNI Angkatan Laut mengeluarkan konsep pembangunan kekuatan yang dikenal dengan Blueprint Pembangunan Kekuatan TNI Angkatan Laut hingga tahun 2024 ke depan. Sebagai negara maritim, dibutuhkan TNI Angkatan Laut yang besar, kuat, dan profesional. Fungsi TNI Angkatan Laut sebagai kekuatan untuk mempertahankan stabilitas keamanan di laut dan menjadi kekuatan untuk menegakkan hukum di laut. Di samping menjadi pertahanan terhadap setiap agresi militer, sebagai kekuatan penangkal dan sarana diplomasi, TNI Angkatan Laut diperlukan kekuatan dalam postur Green Water Navy, dan 3 struktur kekuatan, yakni Striking Force, Patrolling Force, dan Supporting Force. Meskipun demikian harus kita akui bahwa dalam melaksanakan program kekuatan tersebut, TNI Angkatan Laut dihadapkan pada kepentingan nasional yang lebih menitikberatkan pada pemulihan perekonomian dan stabilitas keamanan.
sementara masalah pertahanan menjadi prioritas kedua. Selain itu, untuk mengatasi permasalahan prajurit TNI Angkatan Laut yang belum memiliki rumah dan tinggal jauh dari tempat tugas penampungan prajurit, TNI Angkatan Laut membangun sejumlah flat. Perjalanan waktu bagaikan garis lurus, tidak bisa berulang, bukan seperti garis yang melingkar, di mana pada suatu saat akan kembali ke titik yang sama. Untuk itu, membangun TNI Angkatan Laut yang besar, kuat, profesional, dan solid menuju kemandirian merupakan kunci dari keberhasilan, kesuksesan, dan kesejahteraan. Sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak pulau yang berbatasan dengan negara tetangga dan rawan akan konflik, TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, mempunyai tanggung jawab mengamankan batas-batas negara tersebut dengan menempatkan prajurit Korps Marinir di pulau-pulau terluar dan rawan konflik, serta melaksanakan patroli rutin. Untuk kebutuhan kapal angkut personil guna mendukung penggeseran personil, baik pengiriman pasukan maupun pelaksanaan tugas operasi militer selain perang, TNI Angkatan Laut melakukan pengadaan kapal jenis LPD dan kapal korvet jenis Sigma Class baik dari dalam maupun dari luar negeri. Sementara untuk menghindari ketergantungan kepada negara lain, maka TNI Angkatan Laut mengatur strategi, yaitu dengan memanfaatkan saat pengadaan alutsista dengan melakukan transfer of technology, sehingga Indonesia mampu memproduksi alutsista yang sama untuk kepentingan nasional. Inilah yang disebut dengan istilah menuju kemandirian nasional. Tuntutan tugas TNI Angkatan Laut yang semakin kompleks, sementara kondisi alutsista, terutama KRI, sebagian besar telah berusia tua. Kemampuan tempur dan olah gerak KRI menurun jauh, serta teknologi persenjataan sudah ketinggalan zaman. Hal ini akan sangat menyulitkan pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut dalam rangka mewujudkan TNI Angkatan Laut yang kuat dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Modernisasi alutsista terus dilaksanakan dengan anggaran yang terbatas, namun mampu mewujudkan deterrent effect dengan memperkuat kemampuan pasukan khusus TNI Angkatan Laut dalam asymmetric warfare. Dan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit, latihan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut dilaksanakan secara rutin sesuai metode latihan yang ada di TNI Angkatan Laut, yaitu latihan L untuk KRI, latihan M untuk Marinir, latihan U untuk unsur udara, latihan P untuk pangkalan, dan latihan K untuk pasukan katak. Sementara menguji pembinaan kemampuan sistem senjata armada terpadu atau SSAT terus dilaksanakan secara terprogram. Beberapa senjata strategis berhasil diuji cobakan penembakan. Di antaranya penembakan rudal Yahon, rudal Exocet, C-805 dan C-802, serta torpedo Sud kapal selam. Demikian juga dengan latihan gabungan TNI Angkatan Laut tetap siap dalam melaksanakan latihan. Selain itu, latihan bilateral juga terlaksana secara terprogram bersama dengan beberapa negara, yaitu Amerika Serikat, Singapura, Australia, Brunei Darussalam, Thailand, Pakistan, China, Malaysia, dan Korea Selatan. Penggunaan dan gelar kekuatan dalam melaksanakan operasi militer perang atau OMP, TNI Angkatan Laut menyiapkan kekuatan pasukan PPRC TNI, melaksanakan operasi mempertahankan kedaulatan di perairan Karang Unarang atau Blok Ambalat, dan melaksanakan operasi siaga tempur laut. Sedangkan dalam menjalankan tugas operasi selain perang atau OMSP, yaitu membantu melaksanakan operasi mengatasi gerakan separatis, pengamanan wilayah laut perbatasan, pengamanan objek vital nasional, penanggulangan bencana alam, kegiatan operasi bakti Surya Baskara Jaya, operasi SAR, dan melaksanakan misi perdamaian dunia di bawah bendera PBB, dengan mengirimkan prajurit dan KRI jenis Sigma Class ikut Satgas Maritim TNI ke Lebanon. Bahkan salah satu misi yang sangat membanggakan TNI Angkatan Laut yaitu keberhasilan saat melakukan pembebasan KM Sinar Kudus yang disandra bajak laut Somalia bulan Mei tahun 2011 dan sukses melaksanakan misi tanpa kerugian personil dan material. Selain melaksanakan tugas pokok sebagai komponen utama pertahanan negara di laut, TNI Angkatan Laut juga melaksanakan pembinaan potensi maritim nasional dengan mewadahi dan membina olahraga perairan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kecintaan bahari, mengembangkan semangat juang, serta kepedulian terhadap lingkungan maritim.
yang dalam kegiatannya dikemas dengan menyelenggarakan kejuaraan terbuka olahraga perairan Piala Kasal, sebagaimana telah dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 15 Juni 2013 di Pantai Mutiara, Jakarta Utara baru-baru ini, yang diikuti lebih dari 1.000 atlet dengan 5 cabang olahraga yang dilombakan, yaitu kejuaraan dayung perahu naga, ski air, layar modern dan layar internasional, selam, serta jet ski. Keberadaan TNI Angkatan Laut dari waktu ke waktu telah mampu menunjukkan peran dan fungsi yang penting di dalam mendukung upaya pertahanan negara dan penegakan hukum di laut. Walaupun berbagai tantangan dan cobaan terus dihadapinya, namun segenap prajurit TNI Angkatan Laut senantiasa tegar dan optimis untuk selalu menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengabdi dan mempersembahkan yang terbaik bagi negara dan bangsa Indonesia tercinta. Demikian sekilas informasi yang dapat disampaikan. Saran dan masukan sangat diharapkan demi kemajuan TNI Angkatan Laut yang kita cintai ini, menuju TNI Angkatan Laut yang handal dan disegani setara dengan World Class Navy. Jalasveva, Jai Mahe.